siang semuanya. Siang. Apa kabarnya Ibu? Baik. Sehat semua ya di sana ya? Sehat Ibu. Siap. Sehat, Bu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih udah berkenan menjadi narasumber kami hari ini. Baik, karena ini permintaan ya. Oke, di sini kami nanti bakalan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk Ibu, mungkin nanti bisa menjelaskan secara singkat. Langsung masuk aja ke pertanyaannya. Nah, di sini kan Ibu merupakan dosen di salah satu universitas negeri ya di Kalimantan dan juga sudah bergelar doktor. Bisa nggak sih Ibu ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan karir Ibu dari awal sampai saat ini? Baik, saya mau cerita sedikit ya. Jadi awal karir dulu itu dari waktu saya SMA itu kan diterima lewat jalur PMDK dulu namanya. Kalau sekarang itu jalur berprestasi. Nah, jalur berprestasi itu dulu saya keterimanya di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Jadi S1-nya saya dari Gadjah Mada. Terus kemudian setelah lulus S1 itu saya tidak langsung bekerja menjadi dosen. Jadi saya masih coba-coba kerja yang lain. Saya juga selama saya masih mahasiswa, saya ikut di mengajar di bimbingan belajar dulu di Jogja, namanya Gama Eksakta. Ya, mungkin masih ada sampai sekarang, saya nggak tahu ya. Nah, kemudian setelah itu saya balik ke Palangkaraya, kemudian saya sempat kontrak di PT Telkom. Ya, jadi di PT Telkom itu saya di bagian nada sela itu sekitar 1 tahun. Nah, kemudian saya mencoba lagi untuk menjadi dosen tidak tetap, dulu namanya dosen honorer itu di salah satu perguruan tinggi di Palangkaraya ya, jadi di Universitas Negeri di Fakultas Hukum, karena waktu itu Fakultas Hukumnya baru berdiri, jadi masih kekurangan dosen. Nah, setelah itu tahun 2002 ada penerimaan PNS, tenaga dosen, kemudian saya menjadi dosen dulu. Nah, menjadi dosen di tahun 2002, kemudian 2005 itu saya melanjutkan lagi S2-nya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada lagi. Jadi saya mengambil S2-nya di UGM lagi di tahun 2005, kemudian lulusnya di tahun 2007 dan kembali mengabdi lagi di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Nah, kemudian tahun 2011 saya lanjut lagi mengambil program S3 doktor, tapi saya tidak mengambilnya di Yogyakarta lagi, tapi saya mengambil S3-nya di Universitas Brawijaya di Malang. Ya, jadi itu perkembangan karirnya. Nah, terakhir dalam perkembangan karir saya juga menjabat sebagai sekretaris jurusan S1 Ilmu Hukum. Kemudian saya juga menjadi sekretaris di program S2 Ilmu Hukum Pascasarjana. Kemudian yang terakhir saya juga menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, dan itu baru berakhir kemarin di tahun 2020. Nah, itu sedikit ya riwayat singkat pendidikan formal saya, kemudian riwayat pekerjaan saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Terus saya mau tanya nih, tahapan-tahapan apa aja sih yang Ibu sudah lalui untuk bisa mengembangkan karir sampai di titik sekarang ini?
pasti sebenarnya kalau kita belajar atau kita studi atau kita bekerja itu kita harus punya plan ya. Jadi ada rencana. Jadi seperti kita misalnya kuliah, mungkin kayak kalian ya S1 itu sudah punya target. Jadi saya harus menyelesaikan misalnya 4 tahun. Nah, jangan kalian berpikir lebih dari 4 tahun. Jadi apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa selesai 4 tahun. Nah, itu kalau saya ya, jadi planningnya itu saya rencanakan dulu. Nah, kemudian ketika kita sudah mendekati di semester akhir, yang harus kita pikirkan itu adalah saya harus punya sudah nih rencana judul penelitian saya. Jadi bukan pada saat kita memasuki masa akhir lalu kita baru berpikir, oh nanti saya nulisnya tentang apa, oh saya nanti buat tugas akhirnya tentang apa. Bukan, tetapi kita sudah punya plan, nanti saya maunya tugas akhirnya tentang apa. Nah, jadi itu sudah dipikirkan. Lalu selesai saya 5,5 tahun untuk S1-nya. Nah, kemudian saya lanjut di program S2 tahun 2005. Nah, karena saya kembalinya ke tempat yang sama, otomatis kan saya sudah tahu bagaimana cara belajarnya, bagaimana dosen-dosennya. Jadi kan lebih paham ya. Nah, karena lebih paham, jadi otomatis saya sudah punya rencana dulu di pikiran saya bahwa saya nanti tentang ini, nulisnya tentang ini, bidang saya tentang ini. Nah, nanti ketemu lagi dengan dosen yang tadi, karena dia masih ingat dengan kita, berarti kan kita hanya menyampaikan, Pak, saya nanti mau nulisnya ini. Nah, saya kebetulan lulus S2-nya itu 1,5 tahun saja ya, jadi 1,5 tahun itu sudah lulus saya di program S2-nya. Nah, itu ya yang bisa saya ceritakan. Selanjutnya sampai saat ini kan pasti banyak nih hambatan-hambatan yang Ibu rasakan kalau sampai ke titik karir sekarang. Bisa nggak sih diceritakan sedikit hambatan-hambatan apa aja yang sudah Ibu lalui? Hambatannya dari mana dulu nih? Dari sektor mahasiswanya, diri saya sendiri, dari sisi pekerjaan, atau dari hal yang mana? Mungkin bisa dijelaskan dari semua aspeknya aja deh secara garis besar, Bu. Baik, saya mulai dari sudut pandang mahasiswanya ya. Nah, kebetulan kan karena saya ini sekolahnya dari UGM ya, kemudian saya mengajarnya di Fakultas Hukum di Palangkaraya ya, otomatis kan yang saya pelajari itu kan cara berpikirnya, kemudian jenjang pemikirannya itu kan kalau di Jawa itu kan dia lebih tinggi ya. Kemudian dapat teman-teman itu dari berbagai daerah, apalagi kalau anak-anak Jawa kan mereka sudah tingkat pendidikannya di atas kita yang dari daerah. Nah, ketemunya akhirnya kan saya terbiasa karena saya dididiknya misalnya di UGM ya, di Jawa. Nah, terus kemudian saya diperhadapkan pada kualitas mahasiswa yang ada di Palangkaraya. Yang otomatis di Palangkaraya ini kan ada yang dari kampung ya, yang mungkin dari sisi tingkat pendidikannya itu mereka tidak terlalu bagus kualitasnya dibandingkan dengan anak-anak yang ada di luar Kalimantan misalnya semacam itu. Nah, persoalannya karena saya terbiasa dengan hal yang mungkin sulit ya, ketika saya mencoba untuk beradaptasi dengan mereka, yang saya dapatkan adalah saya sering mendapatkan mahasiswa itu akhirnya tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Apalagi dengan bahasa-bahasa saya yang misalnya mungkin terlalu tinggi menurut pemahamannya mereka. Nah, bagaimana caranya? Itu awalnya saya ya dulu. Jadi idealisnya saya waktu itu mereka harus ngikutin saya. Jadi mereka harus juga bisa bagus kayak saya. Nah, tapi lama-lama kalau saya memaksakan begitu, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, akhirnya apa? Saya mencoba untuk menurunkan sedikit ego saya ya. Jadi saya mencoba untuk menurunkan sedikit standar saya bahwa ini beda loh, mahasiswa yang kita hadapi ini bukan mahasiswa yang di Jawa sana, tapi yang Anda hadapi ini adalah mahasiswa yang di Kalimantan, yang kadang-kadang saja internet mereka nggak punya.
yang kadang-kadang saja di sana listrik juga masih belum jalan, dan kadang-kadang juga akses mereka ke kota itu juga masih sulit. Nah, tapi karena niat mereka untuk sekolah, ya otomatis kan mereka diterima di perguruan tinggi. Nah, saya harus menghadapi itu. Nah, apalagi sekarang jalur pembelajaran kita karena adanya COVID Corona ini kan kita dilakukan secara daring, ya. Nah, daring kalau Anda di Kalimantan ini, di Palangkaraya ini, kalau dari daerah di kampung-kampung sering sinyalnya nggak bisa mereka kalau dari kampung. Nah, kemudian mereka akhirnya banyak ke kota lagi, ya, supaya dapat jalur internetnya. Kalau di kampung pasti alasannya gini, Bu, sinyal saya nggak bisa. Nah, ini kan salah satu faktor penghambat juga ketika saya mau mentransferkan keilmuan saya, itu juga mereka akhirnya nggak bisa. Transfer ilmu itu juga kita nggak boleh sembarangan ya, kita lihat juga kondisi mahasiswanya itu seperti apa. Ya, kalau kita memaksakan bahwa kita harus, oh ini target kita anak ini harus bagus, itu juga nggak bisa ya. Secara psikologisnya itu nanti juga akan menghambat perkembangan mereka. Nah, itu yang dari sisi mahasiswa. Nah, dari sisi saya sendiri adalah yaitu tadi karena saya mungkin ranks-nya biasanya di tempat yang agak sulit-sulit, kemudian dihadapkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, otomatis akhirnya saya kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri saya sendiri dengan kondisi yang ada. Nah, apalagi kemarin saya terakhir kan jabatan saya adalah di wakil dekan bidang akademik. Itu masalah itu selalu muncul ya, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, tapi juga keinginan-keinginan dari orang tua siswa yang bisa datang melobi ya. Kemudian ada juga masalah lainnya, ini menyangkut juga sekarang ini kan tuntutan seorang dokter itu kan dia harus melakukan kegiatan penelitian ya, penelitian, pengabdian. Nah, kemudian selain pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan. Nah, ini yang harus dicermati juga di peraturan menteri tadi. Apalagi misalnya kalau saya mau jadi guru besar. Nah, sekarang ini kan ketentuannya harus ini ada, mohon maaf ya, kejeda ada tamu. Baik, saya lanjutkan. Jadi sekarang itu kan kalau kita mau jadi guru besar itu ada ketentuan ya. Kita harus menulis di jurnal internasional. Ya, jadi ada standar internasional yang harus dipenuhi oleh si dosen yang bersangkutan. Itu persyaratan itu yang mungkin kadang-kadang itu menjadi hambatan kita ya, karena satu itu juga menyangkut biaya, dua itu juga menyangkut kesempatan ya. Jadi di mana kita mau menulis di jurnal itu kan kita juga rebutan, karena syarat-syarat itu sekarang itu juga harus dilakukan oleh hampir semua universitas yang ada di Indonesia ya. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mencari link-link terkait dengan jurnal, kemudian meningkatkan kemampuan kita juga untuk berbahasa Inggris ya. Di samping itu juga sekarang kan ada ketentuan dari kementerian bahwa tidak hanya transkrip nilai saja yang dijadikan sebagai patokan, tapi juga ada nilai pendamping dari mahasiswa yang bersangkutan. Misalnya, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi hambatannya tadi ya banyak ya. Yang penting itu kalau kita bekerja itu niatnya dari hati ya, tulus ya. Jadi kalau dibilang suka atau ada jenuh ya pasti ada jenuhnya ya. Tapi kalau kita memikirkan jenuhnya daripada kita nggak bekerja, kan lebih baik kita bekerja. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa mencari pengalaman di luar terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini ya, daripada kita di dalam rumah saja ya. Walaupun daring kan teknologi sekarang kan cukup maju ya, kita bisa Google, kemudian kita bisa searching di mana apa yang mau kita cari informasi juga bisa kita dapatkan saat ini. Jadi bukan halangan ya, tatap muka dan tidak tatap muka, atau kemudian kita melakukan aktivitas di luar atau tidak, sepanjang memang niat kita ingin maju ya itu bisa kita lakukan. Itu saja. Oke, selanjutnya nih Bu, apa yang mendasari pengambilan keputusan untuk terus bertahan pada profesi Ibu sekarang?
Yang pasti itu kan niat awal kan mau bekerja, ya, mencari pekerjaan. Jadi sayang ya kalau S1 sudah lulus, lalu cuman di rumah saja. Ya, lalu yang kedua kan kalau kita sudah bekerja itu kan lain ceritanya ya. Jadi kita bisa punya penghasilan sendiri itu tidak minta-minta lagi dengan orang tua. Itu juga bikin kita semangat ya. Lalu yang ketiga, kalau saya sendiri karena basicnya juga dari universitas yang lumayan bagus ya. Kalau tidak mendapatkan pekerjaan itu pasti nanti akan jadi sorotan orang. Ya, nanti diomongin orang, katanya sekolah tinggi-tinggi dari UGM lagi kok nggak dapat kerja atau kok nggak mau bekerja. Nah itu juga motivasi buat saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah hanya saja saya juga tidak membayangkan bahwa kok dulu saya bisa jadi dosen ya. Apakah karena ini kalau orang bilang itu jalan dari Tuhan ya, karena ayah saya itu kan dosen ya. Jadi ayah saya ini dosen, apakah karena ayah saya dosen lalu saya jadi dosen? Karena di luar bayangan saya menjadi dosen ya. Bayangan saya kerja di kantor, saya jadi jaksa, saya jadi hakim, atau saya jadi pengacara dulu. Karena saya kan basicnya adalah fakultas hukum. Tiba-tiba saya jadi dosen di fakultas hukum lagi. Jadi tidak apa-apa sebenarnya, linear saja karena memang ada hubungannya dengan keilmuan saya. Jadi intinya motivasinya saya mengambil keputusan untuk bekerja yaitu tadi ya, satu sisi ada pertimbangan bahwa sayang juga ya dari lulusan bagus tidak bekerja, lalu ya itu tadi kadang-kadang omongan orang di luar kan juga nggak enak, bikin kuping kita juga nggak nyaman ya kalau misalnya kita hanya diam di dalam rumah saja dengan background pendidikan kita yang sudah cukup tinggi, nilai kita juga tidak kurang ya, cukup bagus, tapi kok tidak mau bersaing juga dengan orang lain. Nah, yang pasti itu kalau orang bilang itu bahwa kadang-kadang ada yang bekerja itu bisa direncanakan, ada juga yang tidak ya. Kalau saya ini termasuk pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan ya, jadi saya dapat di dosen itu, saya anggap itu mungkin ini jalan dari Tuhan. Tapi kalian menjadi motivasi saya juga sampai hari ini saya bisa bertahan di dosen. Ya sudah, saya jalani saja. Kalau memang ini sudah jalannya sampai nanti pensiun di situ tempatnya, ya sudah saya jalani itu sebagai bagian dari profesi dalam kehidupan saya. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Bisa nggak sih Ibu menyampaikan pesan nih untuk anak muda yang mungkin baru memulai karir ataupun sedang membangun karir gitu agar menjadi termotivasi, terutama kan kami ini yang sebentar lagi mungkin akan lulus dan bahkan sekarang sudah mulai magang semua rata-rata, bisa berikan sedikit motivasi. Ya kalau motivasi itu lebih kepada itu diri sendiri ya sebenarnya, tapi paling tidak saya coba untuk menguatkan kalian bahwa pastinya itu paling tidak itu kita semangat dulu untuk supaya bagaimana kita bisa maju itu paling tidak kan kita harus punya tekad dulu. Saya harus apa? Ya, jadi ada semangat dulu lah, jangan melempem gitu ya. Jadi ada semangat kita ini mau ngapain. Ya, satu sisi juga kalau kondisi pandemi sekarang kan itu juga membangun imun tubuh kita ya. Jadi tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk nantinya tuh jadi apa itu kita nggak usah pikirkan dulu. Yang penting saat ini jalannya begini ya kita ikuti saja ya. Tapi dengan semangat optimis bahwa saya nanti dari sini saya akan jadi orang gitu ya. Saya nanti dari sini saya akan berguna buat orang. Nah, itu yang harus dibangun dulu dalam diri kita ya. Jadi lalu yang kedua adalah kadang-kadang kan kita nggak bisa memilih ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memilih. Mungkin ada teman kita yang dapatnya
tempat yang bagus nantinya. Mungkin saya nanti dapatnya tempat yang kurang bagus. Ya, lalu timbullah rasa minder, rasa membandingkan, ya semacam itu. Nah, jalan hidup orang itu kan berbeda-beda ya, dan itu sudah ditentukan. Nah, yang pasti itu yang harus dilakukan saat ini adalah ya sudah kita mencoba untuk menjalani itu dengan tetap bersyukur ya, dengan tetap yakin bahwa bisa saja satu saat tempat yang ini dianggap orang tidak terlalu bagus itu mungkin nantinya akan menjadi bagus ya. Tapi saya yakin bahwa kalau kita sudah selesai itu pasti ada jalannya masing-masing ya. Mau bagus mau enggak itu kan bukan kita yang menentukan ya. Kayak apa namanya? Kayak hidup, mati, menikah itu kan dari Tuhan ya, bukan dari kita yang menentukan. Tapi pekerjaan masih bisa. Cuman pekerjaan itu juga bagus tidaknya yang menentukan juga Tuhan ya nanti. Bukan kita juga yang menentukan. Orang mau dia bodohnya kayak apa, mau nilainya juga rendah, kalau memang sudah rezekinya dia dapat di tempat yang bagus, ya itu nanti dia juga bagus. Orang yang sepintar apapun, harapannya orang itu bahwa dia nanti pasti akan diperhitungkan orang dapat tempat yang bagus, belum tentu juga ya. Jadi itu semuanya kembali ke apa sih bahasanya ya, takdir seseorang ya. Jadi jalan hidup seseorang ya. Jadi bagus tidaknya itu tetap kembali ke dia. Saya juga nanti, kalian juga nggak tahu nanti ke belakangnya itu apa, tapi yang pasti sekarang jalani saja dulu, tetap semangat ya. Kemudian yang pasti tadi ya, punya perencanaan yang baik untuk masa depannya. Kalau sudah punya rencananya baik, yang penting saya harus selesai dulu. Jangan berpikir saya harus menikah dulu, jangan ya. Selesaikan dulu sekolahmu, pasti nanti akan ketemu ya, karena itu semua juga ditentukan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat ya untuk kalian. Cuman ruginya karena kalian ini pandemi ya, jadi untuk tatap mukanya jadi kurang bertemu, jadi sosialisasinya juga berkurang kan. Padahal sosialisasi itu penting ya, bertemu teman-teman itu juga membangun kita untuk bisa lebih kreatif ya, berbicara dengan orang lain ya, kemudian diskusi itu juga membangun kita sebagai mahasiswa. Ini juga ya, jadi kreatifnya kalian lah nantinya kalau ingin membangun diri sendiri. Jangan cuma diam di dalam kos, di dalam rumah ya, tapi paling tidak kalau ada kegiatan di luar itu juga bisa, kegiatan di BEM, kegiatan di universitas itu juga bisa membangun seseorang ya. Lalu kalau ditambah lagi sekarang ini kan bikinlah kelompok-kelompok diskusi ya, apa saja, kemudian ada peluang-peluang dari kementerian, misalnya penelitian-penelitian, ikuti saja. Menang enggaknya kan itu bukan masalah, tapi mencobanya yang penting ya. Bagi kalian nanti seorang psikolog ini kan banyak ketemu orang, banyak banyak mempelajari diri seseorang. Nah itu juga kalau tidak banyak bertemu dengan banyak orang juga agak sulit nanti kalian untuk membangun karir ke depannya. Tuh ya. Pertanyaannya cukup ya Bu sampai di sini. Terima kasih banyak sudah berkenan menjawab pertanyaan kami, luar biasa sekali Bu. Kira-kira ada manfaatnya nggak apa yang saya sampaikan? Ada kok Bu. Ada ya. Nanti bisa sambil disaring ya. Karena kan ini kan refleks ya, jadi kalau misalnya kalau saya tata lagi ya susah juga ya. Jadi ini biar berdasarkan apa yang keluar saja dari saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kalian di sana ya. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya, mungkin cukup. Terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah Ibu berikan untuk kami semua di sini. Semoga Ibu sehat selalu, lancar terus karirnya, dan semakin sukses Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Lain-lainnya terima kasih ya, sehat selalu. Terima kasih Bu. Kesimpulannya yakni, kita harus memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan.
jalani saja, dan apapun yang terjadi, pada akhirnya semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Pengalaman akan sangat menunjang karir kita ke depannya, maka dari itu ikutilah segala macam kegiatan selama tidak mengganggu perkuliahan. Kesuksesan ada di tangan kita masing-masing, maka kita harus mempunyai target untuk mencapainya. Tetap semangat dan selalu sertakan Tuhan di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah, janganlah menyerah ketika Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti untuk mencoba. Bertekad dan bersemangatlah selalu, gunakan segala peluang dan kesempatan yang ada, terlepas dari segala hambatan ke depannya, tetaplah bersyukur dan berusaha untuk meraih mimpi dan menjadi seseorang yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Selesaikan apa yang kamu lakukan saat ini dengan sungguh-sungguh. Tentukan tujuan dan target sejak hari ini. Dalam berkarir, kita juga harus menciptakan motivasi-motivasi untuk diri kita dalam bekerja. Demi karir yang sukses, yakinkan diri, rencanakan sebaik mungkin, berjuanglah sekeras mungkin, dan jangan lupakan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Hai, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita harus memiliki komitmen dengan apa yang kita pilih, terutama dengan profesi apa yang sudah kita tekuni. Semua yang sudah Tuhan jalankan untuk kita, itu merupakan yang terbaik nantinya.